Hai, balik lagi bersama saya, Randa Hidayat. Hai semuanya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menarik banget nih. Tos mete. Apa ya tos mete ya? Wah, dari backgroundnya kita bisa lihat ya di sini ada balon udara, ada awan-awan ya. Kira-kira kita belajar apaan ya? Ayo, kita masuk yang pertama. Wah, di sini ada pertanyaan ternyata. Pertanyaannya adalah pelangi terjadi di lapisan atmosfer yang mana nih? Gitu. Wah, berarti atmosfer itu terbagi oleh lapisan-lapisan tertentu ya. Terus ada lagi kayaknya pertanyaan, kira-kira di lapisan atmosfer yang mana nih pesawat itu terbang? Pesawat komersial ya di sini ya. Kira-kira di mana ya? Kan kita pernah tuh mungkin yang naik pesawat gitu ya. Berasanya lagi di atas awan. Nah, itu kira-kira di lapisan yang mana nih gitu. Yuk kita cari tahu ya. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus tahu dulu tuh apa sih atmosfer itu sendiri gitu. Oke, kalau misalnya atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani ya. Jadi atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani yang mana atmo berarti udara dan sphere berarti lapisan. Artinya lapisan udara ya. Dan fungsinya apa aja sih di sini? Yang pertama adalah melindungi bumi dari suhu udara yang ekstrim tuh dari matahari. Jadi kalau misalnya tanpa atmosfer otomatis nggak ada kehidupan gitu ya, karena bumi akan sangat panas banget gitu, dan mungkin aja sinar matahari itu bisa membakar banyak hal di bumi ini termasuk tumbuh-tumbuhan atau bahkan kita jadi hangus gitu ya. Terus yang kedua itu adalah menjaga suhu di bumi tetap hangat. Jadi atmosfer itu bisa membuat yang siang hari di bumi itu tidak terlalu panas, dan pada malam hari ketika matahari nggak ada gitu ya, tidak menyinari bumi, itu malam harinya tidak terlalu dingin ya, jadi menjaga suhu gitu agar tetap layak bisa dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan yang ketiga adalah menghambat benda-benda angkasa yang mengancam bumi seperti meteor. Jadi sebelum meteor itu sampai ke bumi, meteor itu udah hangus dulu, terbakar di atmosfer. Tapi kita mau tahu tuh di lapisan mana aja nih yang melindungi bumi dari udara yang ekstrim, di bagian mana juga yang melindungi bumi dari meteor gitu. Kita bakalan langsung aja ya pelajari. Yang pertama, kita juga harus paham nih. Jadi sebelum kita ke lapisan-lapisan atmosfer, kita juga harus tahu ada gas-gas penyusun atmosfer. Gas yang pertama ternyata yang paling besar sebesar 78% ya konsentrasinya yang ada di atmosfer itu ternyata nitrogen N2. Awalnya dikira mungkin oksigen ya, tapi ternyata nitrogen yang paling banyak sekitar 78%, yang merupakan gas paling banyak terdapat di atmosfer. Terus selanjutnya baru oksigen nih 20% ya, sekitar 20%, dan penting bagi kehidupan manusia dan hewan gitu. Dan argon menempati urutan ketiga yaitu 0,9%, gunanya adalah mencegah kontaminasi di udara. Lalu selanjutnya ada karbon dioksida CO2 sebesar 0,03%, itu sangat bermanfaat bagi tumbuhan dalam fotosintesis ya. Dan zat lainnya seperti neon, helium, ozon, hidrogen, metana, dan xenon yang memiliki volume kecil di atmosfer gitu. Barulah ini lapisan atmosfer, dan ini makna dari tos mete yang ada di awal tadi. Tos mete jadi terlihat ya dari warnanya aja itu kita terlihat gitu. To-nya apa? To-nya itu singkatan dari, jadi ini kayak gabungan dari 5 lapisan ini ya, digabung agar mudah banget ingatnya, jadi tos mete gitu ya. Jadi yang to-nya itu troposfer di sini. Terus ada S stratosfer, ada mesosfer, T-nya termosfer, dan E-nya eksosfer. Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah troposfer. Jadi tos mete bagian to-nya ya, ini ya, troposfer. Itu kalau misalnya kita lihat, ini adalah lapisan atmosfer paling rendah ya, dan sangat mempengaruhi kehidupan di bumi, dan posisinya sekitaran 0 sampai 10 km di atas permukaan bumi ya.
Jadi semua gejala cuaca seperti awan, petir, hujan ini tuh terjadi di lapisan troposfer ini gitu. Dan semakin tinggi suhu di troposfer ini semakin turun ya. Jadi sekitar naik kita 100 meter gitu, suhu akan turun sekitar 0,6 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya bagi yang lihat-lihat atau pernah mendaki gunung gitu ya, atau perbukitan, itu kalian mungkin akan merasakan perbedaan suhu yang semakin dingin nih, kok jadi semakin dingin gitu ya. Karena memang aturannya atau hukumnya adalah setiap naik 100 meter itu berkurang lah, turun lah gitu ya suhunya. Di troposfer aja nih, nanti di lapisan lain mungkin berbeda. Lalu selanjutnya batas antara troposfer dengan stratosfer, jadi lapisan berikutnya itu namanya stratosfer, adalah tropopause. Jadi ada apa sih namanya, lapisan peralihan gitulah ya. Dan suhu di sini bisa mencapai minus 57 derajat Celcius loh, bayangkan dingin banget pasti ya. Jadi disinilah ada gambar-gambarnya, mungkin ada hujan di sini ya, mbak-mbak yang lagi payungan, kayaknya galau banget pasti nih. Terus terjadi petir gitu ya, awan-awan, itu terjadi di lapisan troposfer. Kita masuk ke S-nya, stratosfer. Nah, yang paling besar gitu ya, ciri khasnya di stratosfer ini adalah adanya lapisan ozon. Jadi mungkin kalian akrab banget dengan lapisan ozon ini, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung gitu, sempat ozon ini sebenarnya apa sih gunanya gitu ya. Jadi ozon ini berguna untuk melindungi bumi dari pengaruh langsung sinar ultraviolet gitu. Jadi sinar-sinar yang berbahaya dari matahari itu disaring oleh lapisan ozon, sehingga sinar ultraviolet yang berbahaya bagi makhluk hidup ini tidak sampai ke permukaan bumi gitu ya guys. Lalu selanjutnya di stratosfer ini suhunya udara bertambah panas nih seiring naiknya ketinggian. Kalau misalnya tadi di troposfer itu suhu menjadi turun seiring bertambahnya gitu ya ketinggian, tapi di sini jadi berbeda. Jadi seiring ketinggiannya itu dia jadinya semakin naik suhunya ya. Bahkan suhu, tapi nanti ketika mencapai puncaknya ya, ini kan stratosfer ini sekitaran 10-50 km ya di atas permukaan bumi. Nah, ketika udah sampai puncaknya, biasanya karena efek dari ozon itu suhu akan kembali menghangat sekitaran 10 derajat Celcius gitu ketika sampai puncak, karena memang udah melewati efek ozon nih di situ. Jadi ozon ini berada di antara gitu ya, di antara lapisan stratosfer ini. Lalu lanjutnya seperti halnya dengan adanya zona peralihan antara troposfer dengan stratosfer, jadi antara stratosfer dengan the next gitu ya, the next lapisannya itu ada mesosfer namanya. Jadi lapisan perantara antara kedua ini adalah stratopause. Oke, jadi di sini bisa terlihat di sini pada gambar yang pertama ini kita lihat kalau adanya lapisan ozon gitu ya di antara gitu. Biasanya di bagian paling awal sih ya, maksudnya bagian antara troposfer dengan stratosfer itu terdapat ozon layer. Terus di sini kita tahu di gambar yang ini, yang bagian bawah itu yang kecil, itu menunjukkan sinar apa aja. Jadi sinar gelombang pendek yang pertama itu tidak disentuh gitu ya, dipantulkan lagi oleh lapisan ozon ke angkasa, jadi tidak mencapai ke permukaan bumi. Lalu di sini yang gambar yang kanan itu menunjukkan proses ini, rusaknya lapisan ozon yang sangat berbahaya nantinya ya. Jadi rusaknya lapisan ozon ini bisa diakibatkan oleh greenhouse gases, zat buang dari ini loh, dari industri ataupun dari kendaraan yang lama-kelamaan menumpuk dan akhirnya merusak lapisan ozon gitu ya.
Jadi ini mungkin bisa jadi concern yang sangat luar biasa bagi kita untuk melindungi lapisan ozon ini gitu. Lalu lapisan berikutnya mesosfer ya, itu ketinggiannya sekitaran 50 sampai 80 km. Jadi mesosfer ini lapisan yang berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa seperti meteor. Jadi kalau misalnya ada meteor jatuh tuh, di lapisan mesosfer ini dia kebakar duluan gitu ya, dibakar dulu dan akhirnya sampai ke permukaan bumi itu yang tadinya massa dari meteor ini sangat besar karena terbakar habis gitu ya. Jadinya ya cuman puing-puing mungkin atau tidak sama sekali menyentuh permukaan bumi karena udah habis hangus terbakar duluan gitu ya di atmosfer seperti itu. Lalu suhunya turun nih 0,4 derajat Celcius setiap naik 100 meter. Jadi turun ya suhunya, dan suhunya kembali turun lagi saat mencapai puncak nih di mesosfer menjadi minus 120 derajat Celcius. Wah, sangat dingin banget berarti di sana. Dan mesopause adalah batas antara mesosfer dengan lapisan berikutnya yaitu termosfer. Ya, seperti inilah ya bentuk dari meteor itu. Jadi dia kebakar duluan gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di gambar yang kanan ini, itu terlihat seperti mungkin ada lihat film atau drama-drama gitu ya. Bintang jatuh. Sebenarnya bukan bintang jatuh ya, tapi meteor mungkin yang tertarik oleh gravitasi bumi tapi terbakar di lapisan mesosfer gitu, dan terbentuk seperti kayak jatuh tapi menghilang gitu ya guys ya, seperti itu. Kalau bintang yang jatuh, bintang kan gede banget ya. Jadi mungkin bintang aja ukuran yang menengah aja sebesar matahari gitu. Berapa kali lipat dari bumi gitu ya ukurannya. Jadi nggak mungkin banget guys. Lapisan berikutnya adalah termosfer yang berada di sekitaran 80 sampai 800 km. Nah, lapisan ini terkenal sebagai pemantul gelombang radio ya. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan di lapisan ini juga disebut sebagai ionosfer karena adanya proses ionisasi ya pada partikel maupun molekulnya. Dan tahu nggak ada fenomena aurora yang bisa kita lihat di daerah-daerah kutub gitu ya, daerah kutub atau daerah yang lintangnya rendah gitu seperti Norwegia, Finlandia, Rusia gitu. Itu bisa kita lihat aurora yang cantik banget ya. Jadi ini aurora ini terbentuk karena proses ionisasi yang menghasilkan cahaya warna-warni. Dan ketika naik lagi, semakin naik di lapisan ini suhu jadi semakin naik, bahkan bisa mencapai 1232 derajat Celcius. Bayangkan ya, itu pasti panas banget di sana. Dan termopause ya di ketinggian 300 km sampai 1000 km itu menjadi penanda ataupun batas antara termosfer dengan lapisan yang paling luar yaitu eksosfer. Nah, ini nih bentuk dari aurora, cantik banget. Saat pengen banget bisa lihat aurora secara langsung gitu ya, pergi aja ke Norwegia atau Islandia atau Kanada bagian utara gitu ya. Oke, and then baru yang terakhir adalah exosphere. Dari kata exosphere itu berarti memang letaknya adalah yang paling luar gitu ya. Jadi ini lapisan terluar yang menyelimuti bumi, dan belum ada sih penelitian yang lebih pasti mengenai bagaimana batas sebenarnya dari exosphere ini. Tapi perkiraannya itu sekitar 800 km sampai dengan 3000 km ya. Dan pada zona ini gravitasi bumi udah sangat melemah gitu. Dan apapun yang ditaruh pasti statis letaknya di sana gitu ya. Dan juga suhunya udah sangat-sangat luar biasa panas karena memang tidak ada lagi melindungi gitu ya, karena dia paling luar dan langsung bertemu atau langsung ketemu dengan cahaya matahari yang tanpa filter gitu ya, dan suhunya bisa mencapai 2200 derajat Celcius. Dan banyak di sini karena tadi gravitasi bumi mulai melemah di sini, sehingga banyak perusahaan-perusahaan telekomunikasi itu meletakkan satelit buatan di sini. Ya, peletak satelit ya di sini, dan bisa jadi batas antara bumi dengan angkasa luar.
Jadi di sini bisa kita lihat ada ininya, pembagiannya ya. Kita lihat di gambar yang pertama ya, yang gambar kayak apa sih namanya nih? Ada XY-nya. Aduh. Jadi di sini ada litosfer itu kecil banget di sana ya, paling bawah, dan itu bisa kita lihat ada awan, ada petir gitu ya. Semua hujan juga itu terbentuk di litosfer yang memang jaraknya sangat kecil gitu ya. Terus ada stratosfer, jadi di lapisan di antara gitulah, di atas troposfer sedikit itu baru bisa ini. Biasanya pesawat komersial itu di sana gitu ya guys ya, di lapisan stratosfer. Lalu ada lapisan ozon di sana, dan di lapisan atasnya ada mesosfer yang melindungi dari meteor. Lalu di sana ada ionosfer atau termosfer yang merupakan tempat pemantulan gelombang radio, dan baru eksosfer yang paling luar. Nah, seperti itu. Oke, any question? Kayaknya nggak ada, jadi kita tutup lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung aja tanyakan ke Sir ya. Nah, oke, semoga kalian bisa mengerti dan memahami setiap materi pada video ini. See you next video.